Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memanfaatkan ya simulasi untuk membuat atau merancang dengan menggunakan circuit board ya. Nah, jadi supaya tujuannya agar tidak terjadi sorting terhadap komponen elektronika yang akan kita rancang ya. Nah, jadi kita gunakan aplikasi yang namanya tinkercad.com ya teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya ini kebetulan ini sudah connect ya ke dalam akun saya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua lagi pada belum join ya, jadi nanti bisa sync out sync in aja dengan menggunakan akun Google yang masing-masing ya. Nah, teman-teman semua ya, jadi untuk menggunakan ini ya kita tinggal klik bagian desain ya teman-teman. Nah, di sini ada namanya bagian bagian sirkuit ya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian ini kita buat create new. Nah, ini kita coba. Ini tadi saya buat ya. Ini saya delete ya. Oke. Nah, jadi di bagian sirkuit ini ya, nah kita buat create your first circuit design ya. Oke. Nah, di sini kita sudah punya namanya starter untuk kita bakalan membuat desain sirkuit kita. Oke, selanjutnya kita akan gunakan ya. Yang kita gunakan adalah lampu LED ya. Nah, di tombol ini yang di gambar sebelah sini ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita atur ya. Nah, ini ada warna merah ya. Nah, kita tarik lagi LED-nya ya. Kita akan rubah menjadi warna, misalnya warna green ya. Kita tarik lagi di sini, kita rubah menjadi warna yellow. Oke. Nah, kemudian resistor membutuhkan namanya LED ya. LED membutuhkan namanya resistor. Nah, ini di sini ya saya jelaskan. Nah, di sini name-nya nanti instant resistance-nya ini adalah 1 kilo ohm ya. Jadi kita bisa atur resistannya berapa kilo ohm. Nah, selanjutnya di sini kita letak di sini ya, di sebelahnya. Nah, kemudian kita cari Arduino Uno R3, kita tarik ya. Oke. Di sini dan satu breadboard ukuran kecil ya. Nah, di sini. Nah, oke, selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita akan desain sirkuitnya ya. Kita akan desain sirkuitnya. Nah, jadi si LED ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa escape kalau misalnya salah klik. Nah, si LED-nya kita taruh di node ya. Di node yang C ya. Yang di C di pin 5 sampai 6 ya. Nah, kemudian ya teman-teman kita arahkan si resistor ya. Arahkan si resistor. Ini bisa nggak dibalikkan. Ini kita akan ubah rotasinya ya. Auto rotate this. I think ini. Oh ya, ini kita rubah arah rotasinya. Oke. Kita ubah rotasinya ya. Jadi ini ke sini ya, teman-teman ya. Kemudian kita kasih jarak di pin 11 dan kemudian kita ambil warna kuning ya. Kita ambil warna kuning. Kita letak di kode nomor C dan kemudian kita ambil resistor ya, kita
rotasikan menggunakan tombol rotasi ya. Oke, ini kita rotasikan. Nah, dia jangan sampai terbalik ya, kita ngerotasikan ya. Ini juga nih sepertinya terbalik ya teman-teman. Ini copot dulu, kita rotasikan. Nah, dia yang merah dulu ya. Nah, ini kita rotasikan lagi, nih terbalik ya. Mungkin ini pas ya. Nah, ini kita letak di bagian ini ya, spasi, dan di bagian yang ini juga ada spasinya ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan kasih spasi jarak di bagian ini. Nah, karena nanti itu bagian apanya, bagian yang tak ada lari arus listrik, dan kemudian ini kita putar ya, sehingga coklat itu menghadap depan. Oke, nah ini kita letak di bagian ini ya teman-teman ya. Nah, jadi selanjutnya ya, kita akan taruh ya yang bagian ini katodanya menuju kepada bagian ground. Jadi yang bagian ini, yang bagian negatif ini akan kita hubungkan ke ground pada Android Studio. Nah, jadi ini tinggal kita lakukan penarikan ya dari katoda ke bagian ground ya. Oke, bagian sini. Nah, ini tandanya sudah menyambung kepada bagian ground. Kemudian teman-teman semua ya, ini kita bagian bawah ini nih, karena dia bagian terminal ini ya, jadi ini satu bagian blok ya, satu bagian blok yang saling terhubung ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ini berarti dia satu bagian blok ini sudah terhubung ya teman-teman ya terhadap katodanya. Nah, jadi yang bagian ini, nah kita akan hubungkan ke pin 13 yang bagian nomor 10 supaya si terminal nomor 2 ini bakal terhubung langsung kepada pin yang ada di Arduino pin ke-13. Nah, kemudian ini bagian pin yang ke-17 di nomor A kita akan hubungkan ke bagian pin nomor 3 yang ada di Arduino. Oke, seperti ini ya. Nah, kita bisa ganti warnanya dengan warna yang lain supaya bisa membedakan ya. Nah, antara kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Nah, gini ya. Nah, ini kita akan menyambungkan ini ke kabel nomor 2 ya, ke bagian DC. Nah, kemudian ini kan ada namanya katodanya. Katodanya harus kita hubungkan ke bagian negatif ya, bagian negatif dari si katodanya ya. Nah, bagian sini. Oke, bagian sini. Nah, ini satu aja ya, ini kita delete aja. Ini cukup satu aja ya teman-teman. Nah, ini kita kalau misal bagian sini ya, kita tinggal di sini aja, bagian sini kita klik ke bagian sini. Oke, ini nggak usah gitu karena dalam circuit board kita tinggal pakai di bagian ininya aja, dia ke bagian sini. Nah, kita klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya semua, ini tinggal kita arahkan ke bagian ground. Kita koneksikan ke bagian ground ya teman-teman. Ini ke bagian ground. Nah, kabelnya. Oke. Nah, kemudian ini kita sudah men-setup ya, sudah men-setup namanya circuit boardnya. Nah, ini kita tinggal bedakan warnanya ya. Kalau misalnya dia bagian ground ya, kita kasih dia warna hitam. Nah, jadi yang bagian ground ini ya kita bisa gunakan shift ya teman-teman, dan kita kasih warna hitam. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan pengodingan. Oke, sekarang kita dalam step kita akan mengcoding ya fungsi-fungsi dari sirkuit yang akan kita bangun.
Nah, kita tinggal pijat bagian code ya teman-teman semua. Nah, sini kita delete ya on startnya. Kita delete semua. Nah, ini delete blok ya. Dan ini kita delete 5 blok ya. Oke. Nah, pertama-tama ya, ini kita pastikan ini adalah bagian output ya. Ini kita bagian output. Nah, ini kita bagian output ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mendefinisikan bagian-bagian pinnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita tarik ya. Ini kita tarik. Oke, ini kita tarik karena kita mempunyai LED yang ada 4 LED ya teman-teman ya. Nah, ada 4 LED ya. Jadi teman-teman ya, ini kita bisa set ya, set. Ini kita ini kita ganti yang ada pinnya ya teman-teman ya. Ini kita delete ya, kita delete bloknya. Ini salah ambil saya. Nah, ini kita ambil yang ada set pinnya ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa ngeset bagian pin ini akan menghasilkan warna ya, yang akan menghasilkan apa namanya, tegangan yang tinggi gitu ya. Nah, jadi kita akan set pin di sini ya. Nah, terus kita akan set 3 pin ya. Nah, kita set 3 pin secara bersamaan ya teman-teman. Nah, jadi ini kita set ini pertama ada pin ke-13 ya teman-teman. Ada pin ke-13. Nah, terus kita akan pilih pin ke-13 ke-3. Ada 13 3, terus selanjutnya ada pin 2 ya. Nah, selanjutnya ini kita akan atur. Nah, ini kita buat ke low ya. Selanjutnya ini juga ke low. Nah, selanjutnya kita akan pilih control. Nah, jadi dia bisa menunggu ya, menunggu berapa detik ya. Nah, misalnya ini kita kasih wait-nya adalah 1 second ya, 1 detik. Dan kemudian kita akan kita ambil lagi pinnya ya. Kita ambil lagi pinnya ya. Nah, ini kita ganti ke low ya. Nah, ini kita ganti, kita samakan kayak tadi 13 juga. Nah, ini 13 ya. Nah, ini kita ganti misalnya pinnya nomor 3. Oke, 3 nanti hidup, dan kita akan set pin lagi ya. Kita set pin lagi ya, ini bagian yang kedua. Nah, ini kita kasih bagian low ya. Kemudian ini kita tambahkan prosesnya white ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ganti, kita akan samakan lagi kembali ya. Ini saya coba bisa nggak dia di apa ya, di copy ya. Nah, saya coba nggak bisa di copy ya, berarti kita harus manual set pinnya. Nah, ini kita buat 13 lagi, sama 13. Nah, 13, dan ini bagiannya low ya teman-teman. Nah, ini bagiannya low, terus kita set pin lagi. Nah, ini nomor 3. Nah, ini bagiannya low ya teman-teman. Kita set pinkan lagi. Nah, ini bagiannya high ya teman-teman semua. Dan ini kita set pin yang kedua. Nah, jadi seperti ini teman-teman caranya. Jadi kalau kita coba start ya teman-teman, kita akan cek apa yang terjadi. Nah, jadi teman-teman, lampu LED sini dia akan hidup ya semuanya ya. Nah, jadi kita lihat ya, kita lihat di sini lampu LED itu hidup dengan bergantian ya. Nah, jadi itu teman-teman, kita pijat stop simulation. Nah, ini kita kalau misalnya mau mendownload code-nya, kita bisa menggunakan code dari Toggle Code Editor ya. Nah, ini untuk memunculkan code-nya. Selanjutnya kita akan bisa menggunakan download code untuk dapat mendownload code-nya tersebut.
Nah, ini kita sudah punya Bread Sneaker ya. Jadi ini teman-teman kita bisa upload ke dalam Android Studio kita. Sekian dan terima kasih untuk tutorial bagaimana cara membuat circuit board menggunakan Bread Sneaker. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.